الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, dan khusus nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas yang kita khusus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita di malam ini memang sering kita peringatkan, yaitu nuzul Quran pada 17 Ramadan, karena berdasarkan firman Allah di surat Al-Anfal ayat 41 itu untuk menilai wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kalau kamu beriman kepada Allah, jadi kamu pasti mengikuti aturan Allah. Kalau memang kamu beriman pada Allah dan beriman pada apa yang kami turunkan pada hamba kami Muhammad SAW, Yaumal Furqan, pada hari pembeda, yaitu Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan, itu Badar. Dan itu mujma' ahli tafsir mengatakan Jumat tanggal 17 Ramadan yang dimaksud di ayat itu, di ayat tersebut. Jumat 17 Ramadan itu perang Badar. Nah, terus apa yang diturunkan pada hamba kami pada malam itu? Sebagai mengatakan seluruh Quran, artinya bertepatan Quran yang turun langsung yang dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 184, 185, syahrul Ramadan nanti unzila fil Quran, dan ditepatkan lagi di ayat surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di ayat 185 itu umum, kami turunkan Quran di bulan Ramadan, dipresisikan, dipaskan lagi kapan turunnya di Ramadan, di Lailatul Qadar, di malam Qadar. Ya. Kemudian dari situ di malam Qadar itu turun sekaligus, bagaimana dijelaskan oleh para ulama, mengutip dari Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, yaitu turunnya Quran pada malam Qadar itu langsung ya di Baitul Izzah, satu tempat di langit dunia. Dari situlah kemudian turun secara langsung. Yang itu yang turunnya langsung itu pada Lailatul Qadar itu. Nah, kok di situ ada 17 Ramadan? Bagaimana? Nah, sebagian berpendapat yang turun pada 17 Ramadan yang dimaksud di ayat wa ma anzalna ala abdina itu khusus ayat tentang aturan pampasan perang ketika itu dibaca. Itu turun. Sebagian menafsirkan begitu, kebanyakan. Hanya ada beberapa tafsir di Ibnu Katsir yang menafsirkan bahwa itu termasuk nuzul Quran. Adapun nuzul Quran yang sharih dalam hadis itu pada malam 24, sebagaimana riwayat Wasilah bin Al-Asqa, baik dari Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, bahwa bahkan di situ dijelaskan di riwayat Wasilah bin Al-Asqa itu bahwa pada malam pertama Allah turunkan suhuf Ibrahim, pada malam ketiga Allah turunkan daripada Zabur Allah Daud. Ya, Taurat pada malam ke-8 Allah turunkan Zabur, pada malam ke-13 Allah turunkan Injil, pada malam 24 Allah turunkan Al-Quran di riwayat Wasilah bin Al-Asqa, baik dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal maupun diriwayatkan dari yang lain, Baihaqi dan yang lain. Bahkan kalau menurut riwayat ini, dan ini juga sahih, itu malam 24 setelah lewat 24 hari atau malam 25 atau antara 24 25 Ramadan turun Quran. Tapi sudah kandung 17 ya sudah apa-apa lah. Nah, maka saya ingin memperingatkan di sini dua peristiwa penting di 17 Ramadan. Itu tadi yang saya singgung di Al-Anfal tadi, yaitu terjadi Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, itu apa namanya? Perang Badar. Itu pas 17 Ramadan hari Jumat ketika. Kedua peristiwa nuzulul Quran yang boleh disinggung dua-duanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Dalam surat Fatir ayat 29 Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus sholat, mendirikan sholat, wa anfaqu, dan berinfak, menginfakkan mimma razaqnahum,
yang kami rezekikan kepada mereka sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun alaniyah, maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, itulah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak akan rugi. Perniagaan akhirat yang tidak akan rugi. Kalau perniagaan dunia ada turunannya, parfum itu. Tanya itu yang berkecimpung, macam-macam. Itu ada naik turunnya. Tapi perniagaan akhirat, apalagi ini di bulan di pasar akhirat, orang soleh ini berebut. Kita saja yang mohon maaf yang hati kita belum begitu terbuka. Jadi ya cuma rebutan pasar dunianya. Ramadan rame ya, pasarnya rame. THR. Yang sudah tijarah lan tabur, mereka itu orang yang mengharap tijarah yang lan tabur, perniagaan yang tidak akan binasa. Kalau yang buruk bauran halakan, tidak akan binasa, tidak akan hancur. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah genapi pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, bukan hanya pahala, yazidahum, Allah tambah lagi dari karunia Allah SWT. Itu bagi orang yang disebut di ayat tadi. Itu apa? Yang perlu kita bawa, membaca kita bawa, aqamus sholat, mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum, ya, wa mimma razaqnahum sirran wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. 3. Sholat, Quran, sedekah. Dan ada yang menarik dalam hadis Bukhari diceritakan karena Rasulullah ajwadan nas. Adalah Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Rasul Quran. Dan paling dermawan lagi Rasulullah itu enggak Ramadan saja, kata periwayat hadis ini, itu paling apa? Dermawannya manusia. Lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Ketika apa? Hina yalqahu Jibril, ketika dijumpai oleh Jibril yang tadarus Quran, bertadarus Quran bersama Jibril. Mereview, murojaah, atau mereview, murojaah, mengulang kembali hafalan yang sudah turun selama 1 tahun itu mesti di Ramadan. Tadarus. Wala Rasulullah SAW minallahil mursalah, dan sungguh Rasulullah SAW lebih cepat kedermawannya daripada angin yang paling cepat sekali. Yang menarik adalah garis bawahnya, beliau lebih dermawan ketika Ramadan, ketika tadarus Quran bersama Jibril. Maka kesimpulannya, orang tadarus tapi kok tidak ada pengaruh terhadap kedermawanannya, ini konslet tadarusnya. Tadarusnya konslet. Ya. Tadi, dan ini paralel, selaras dengan ayat tadi, surat Fatir ayat 29. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Itu orang yang berharap perniagaan yang tidak akan rugi. Dan ini perniagaan ini butuh iman. Kalau perniagaan yang itu butuh fulus, butuh modal. Nah, kalau perniagaan yang ini modalnya iman. Ada iman ya harus santai, Ramadan mau nuzul Quran, tenang saja. Tenang saja. Tak ada pengaruh begini. Alhamdulillah. Karena Allah bukakan kita punya hati sehingga betul kita bisa melihat. Kalau sudah betul-betul melihat dengan hati kita bagaimana Ramadan ini, baru kita akan berlomba. Quran ini sudah tidak bisa diomongkan. Ya. Fungsi Quran 2 dan mukjizat. Banyak fungsi Quran di Quran. Di Quran sering menjelaskan tentang Quran syifa. Quran itu syifa, penyembuh. Quran itu mau'izah, wejangan. Maka Habib Ali juga menyinggung dalam ma'am dhahul, alangkah tajamnya mau'izah Quran. Siapa yang tidak tersentuh dengan mau'izah Quran sudah termasuk, kalau bahasa kita angin tuturannya. Quran dituturi Quran tidak mandi, mendal itu mau dituturi pakai apa lagi? Ya alhamdulillah. Maka orang yang tadarus Quran, apa Allah bilang? Majtama'a qaumun min ummati, kata Rasul. Tidak ada berkumpul seorang dari umatku min buyutillah, di satu rumah dari rumah Allah. Mereka bertadarus Quran, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi rahmat Allah kepada mereka. Allah selimuti mereka dengan kasih sayang Allah. Bertadarus. Yang ghasyiyatuhumur rahmah. Wa hafat alimul malaikah, Allah kelilingkan dengan malaikat. Allah suruh malaikat mengelilingi mereka karena senang
syafaat dengan malaikat. Wa dzakarahum fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka di sisi Allah SWT. Itu keutamaan orang tersebut. Bahkan dikatakan ya, bahwa Quran itu mansyagul Quran an-nasalati, siapa yang Allah sibukkan dengan Quran daripada meminta kepada saya, aku akan berikan afdal ma u'tis syakirin atau sa'ilin. Aku akan memberikan pada orang itu lebih afdal dari yang meminta. Siapa yang sibuk dengan Quran sehingga lupa meminta kepada saya karena sibuknya dengan Quran, saya beri dia lebih dari orang yang meminta. Panjang kalau kita bicara masalah Quran ini, tinggal bagaimana pengamalannya. Itu kalam Allah. Quran tidak ada satu kalam yang otomatis bernilai ibadah di muka bumi ini. Walaupun kita baca hadis, maulid apa, atau baca maulid, tidak ada satu kalam yang otomatis ketika membaca itu langsung dinilai ibadah, kecuali afdal ibadah di ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah tilawatul Quran. Imam Ahmad bin Hanbal bermimpi, langsung bertanya kepada Allah, apa maksudnya? Bifahmin au biwari fahmin? Ya Ahmad, bifahmin au biwari fahmin? Baik mereka paham atau tidak paham. Cuma Allah bilang hal yastawi alladziina ya'lamuun wa alladziina laa ya'lamuun. Apa sama orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Protes yang penting. Belajar Rasul tidak ngerti. Sami mawon ya tuan tuan. Kata Habib Ali Al-Habsyi dalam kalamnya, saya nukil di malam 24 itu. Beliau mengatakan kepada seorang muridnya, Syekh Said bin Awad Basalamah, Iqra' ma tayassara min Quran, bacalah. Begitu beliau kepingin dibacakan beberapa Quran, maka membaca 4 makro. Maka Habib Ali seorang wali, seorang alim, dakal ilm, ilmu macam mana yang kamu dengar itu tadi, kata beliau memahami. Makanya kata Abdullah Hasan di dalam apa? Diwannya, karena suruh bagian turunnya Quran itu tetap pada para aulia, bukan turun Qurannya. Maknanya Quran itu tetap turun pada para aulia. Kalau Qurannya segitu-segitu, tapi maknanya tidak akan habis sampai hari kiamat. Hadal ilm. Maka dikatakan oleh Abdullah Hasan di Adab Sulul Murid, la yakunu al-muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Tidak menjadi seorang murid itu murid sejati sampai dia, jadi murid itu maksudnya orang yang menginginkan Allah dan akhirat. Dia tidak akan menjadi orang yang menginginkan cinta pada Allah sejati dan pada akhirat sejati sampai dia mendapati dalam Quran semua yang dia inginkan. Kata Habib Ali kemudian menukil ma faradna fil kitab min syai'. Kami, kata Allah menukil ayat, kami tidak menyia-nyiakan di Quran itu dari sesuatu apapun. Tibyanan li kulli syai', Allah bilang Quran itu penjelas dari segala sesuatu. Bahkan dikatakan oleh beliau al-arif yastamidu minhu wal alim yastamidu minhu. Mujizat Quran itu bisa dipahami oleh setiap orang. Profesor, doktor, petani, semua bisa mengambil dengan makna lapisan makna yang berbeda-beda. Ya Hasyim Muzadi itu, rahimahullah, itu pernah apa? Itu yang di Depok ya, Al-Hikam di Depok, pondoknya beliau di Depok. Itu khusus ada tahfiz. Itu mesti beliau kumpulkan. Beliau mesti momen tertentu beliau datangkan profesor, doktor dalam satu bidang ilmu, umpama ilmu geologi, ilmu tentang ilmu bumi. Beliau datangkan profesor itu ceramah di hadapan santri tahfiz. Selesai, beliau kemudian mengatakan, sudah selesai pulang profesor ini kumpulkan saya. Coba kalian cari itu yang diucapkan profesor di Quran. Tak mungkin tidak ada. Cari. Panjang kalau saya bahas ini tentang ilmu-ilmu dalam Quran. Saya ingin beralih ke baca sedikit lah supaya dapat dua-duanya. Itu kalau nggak salah saya share di grup itu tentang manzumahnya Habib Abu Bakar Adani Majhul tentang perang Badar itu. Saya nggak mau bahas semua, tapi saya ambil secuplik. Ini pentingnya bagaimana kita belajar dari sejarah. Salah satu faedah belajar tarikh khususnya sejarah, siapa yang lebih afdal daripada sejarah, paling afdalnya makhluk itu Rasulullah. Ya. Orang belajar fikih itu teori hukum. Kalau ingin tahu teori hukum Islam itu belajar di fikih.
fikih. Kalau ingin tahu pengeterapan fikih itu pada kebiasaan manusia, pada kehidupan sehari-hari, belajarlah sirah. Itu kita akan tahu bagaimana pengeterapan hukum masing-masing. Karena hukum itu kadang terpengaruh pada hukum yazul ma'al illah. Dalam kaidah usul fikih dikatakan hukum itu akan berputar bersama illah. Illah hukum, penyebab hukum. Wujudan wa adaman, ada atau tidaknya hukum bergantung pada illah. Nah, illah itu adalah bisa didapati kejadian itu. Maka kalau ingin tahu pengeterapan hukum Rasulullah SAW, baca sejarah Nabi. Panjang kalau saya bicara, cuma saya ingin itu titik tolak kita ketika belajar sirah. Mau belajar Badar, mau belajar apa saja, titik tolak kita di situ. Bagaimana pengeterapan Rasul kepada tawanannya, bagaimana pengeterapan Islam tentang yang Rasul terapkan dalam perang, dalam tawanan, gimana hukum-hukum yang Rasul terapkan di situ. Itu kita bakal tahu di mana. Dan kita tadi sudah bahas sambil nunggu ya, karena memang ini betul-betul saya bacakan dari syair dari Al-Barzanji, saya berjanji tentang tawasul pada sahabat. Ikhtibarun Nabi qabla ma'rakah. Ya. Ujian Nabi SAW sebelum peperangan kepada sahabatnya. Muhajirul qaumi kanu syuraka idza asaru maqalam wal mawqifah. Qala taha bal ashiru qasidan jama'at al-asri wa syaqal bidah. Wa qama sa'dun qala fadhan haythu syi'ta wa tariq wasil aw iktab man turid minna wa zaid wa min al-amwali ma syi'ta wa quf minha ilaika sampai innal subrun bil qurubi wal liqa. Wasil bina talqal luyutha subaqa. Itu ikhtibarnya Rasul SAW. Ketika itu Rasul melihat sedikitnya pasukan dan banyaknya pasukan musuh, sedikit pasukan musuh terbatasnya senjata itu. Bahkan yang punya kuda itu cuma 2 di perang Badar. Mikdad Al-Aswad sama satu lagi saya lupa, 2 sahabat. Itu ratusan kudanya tentara kaum musyrikin dengan persenjata lengkap, hampir 1000 orang, 950 kurang sedikit, 1000 kurang sedikit. Dan pasukan kaum muslimin 313 dengan persenjataan yang ala kadarnya. Maka di situ Rasul melihat, ingin meneguhkan semangat kaum muslimin. Gimana kita mau maju perang itu? Kata para sahabat Ansor, ya, wa amrukal matbu fina duna syak. Maka itu jawaban sahabat Ansor. Perintahmu ya Rasul, itulah yang kami ikuti tanpa ada ragu. Hatta lusita ma bainal hasak. Meskipun kau bawa kami ke lautan duri, lautan api, kami akan jalan bersama. Keyakinan dengan janji Rasulullah SAW. Kalau mau pakai akal, pasukan mana yang menuntut itu? Bagaimana keteguhan itu? Dan pengorbanan dari kita enggak sekarang alhamdulillah enggak pakai korban nyawa dan sebagainya. Cuma bagaimana menganukan syariat Rasulullah SAW bukan enggak pakai. Tidak ada kita diperangi kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab dulu perangi Rasulullah sekarang. Cuma kita kan ya, kurang. Bagaimana ya, memperjuangkan untuk diri kita sendiri lah, tidak usah untuk orang lain. Bahwa ilah kutak itu haijah mustahilun iya khutnal lujajah. Ini nasrul fil qurubi. Kami sampai dikatakan kami akan berangkat bersamamu ya Rasul. Kami tidak akan seperti Bani Israil mengatakan sami'na wa ata'na. Kami akan katakan sami'na wa ata'na. Kata sahabat-sahabat. Itu ujian Rasul kepada sahabat sebelum peperangan. Beliau ingin meneguhkan bagaimana teman-teman para sahabat itu untuk menghadapi peperangan itu yang sepertinya tidak seimbang. Dan keyakinan seperti itulah yang mungkin langka bagi kita. Dan itu di mana? Dari mana mereka mendapat keyakinan? Dari pendidikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh Habib Nur Haddad bahwa salah satu cara meneguhkan iman adalah tafakkur, baik tafakkur pada alam langsung maupun tafakkur pada Quran, pada hadis. Nah itu jalan pendeknya adalah menghadiri majlis-majlis alim itu sehingga bisa bertafakkur terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Kemudian al-i'da wal harb wa muwajah suratuha bi jami' wa nazar fi janibil kaffi min badar wal mahad. Kemudian
Allahu awha an nuqima hauna am anna lira'i makanan bainana. Faqala abal ashiru nattabi wal ghairu bi syurut kalam nastafi. Ketika itu Rasulullah SAW bermukim jauh dari sumur Badar. Kemudian sahabat tanya, ya Rasul, ini wahyu apa saran jenengan? Tidak, ini saran saya. Apa menurut kalian? Menurut kami ya Rasul, kita kuasai dulu mata airnya. Badar. Kalau siapa pegang air itu yang pegang kuasa. Ketika Bapak itu musyawarah. Dan musyawarah ini dalam hal yang mubah, yang di situ belum ada perintah, belum ada larangan, baru musyawarah. Kalau berharap di musyawarah kali ini gimana supaya halal? Ini duduk musyawarah. Itu. Kemudian Badul Ma'rokah. Di situ kemudian kepada kata Ja'at Quraisyun tahadul wajhirah. Kemudian wabuniyatul Mustafa aqiyada min qawmi talin ayru ma'arada. Dan di situ bagaimana Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terjatuh lidah beliau sebagaimana diceritakan di Bukhari. Allahumma inna nashudu wa'dak wa ahadak. Wa in dikatakan ya Allah kami memohon janjimu ya Allah, saya memohon seandainya halakat hasil isobah, kelompok ini binasa ya Allah, lantuk pada fir'al engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Sampai terjatuh saking bangetnya munajat Rasul hingga terjatuh lidah beliau, diambil oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Katakan hasbuka ya Rasul, cukup kau bermunajat pada Allah. Artinya ingat kita dalam perjuangan, jangankan meskipun kita jangan lupa bermunajat kepada Allah. Rasul SAW kurang apa? Bermunajat pada Allah di tengah-tengah Badar itu sampai terjatuh lidah beliau. Kita kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kita punya. Dan banyak lagi, ya, maka banyak lagi dari pelajaran-pelajaran kita ambil. Saya sebetulnya ingin menyiapkan, saya punya terjemahan tulisan tentang Badar, tapi belum sempat menjelaskan. Saya share. Itu kalau ingin tahu lengkapnya di situ, di surah Badar. Karena panjang kalau kita ceritakan di sini. Itu mungkin cukup beberapa poin saja untuk pelajaran, dan intinya belajar sirah itu ya kita akan mengetahui bagaimana contoh dari panutan yang terbaik yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tutup dengan doa dari nazoman itu, saya nukil dari nazoman Habib Abu Bakar Al-Majud. Ya Rabbi ya man qad nasartal Mustafa fi yaumi badrin wa hazamtal khulafa. Nar'uka bi dzikran isar as-salafi tulhimna at-thabata bainal khalafi wa tuslihul ummata hatta tajtami ala hudad dinil qawim al-mumtali wa tamla'ul quluba bil imani wa sidqi wal ikhlasil rahmani wa anna nara sirra ahli syajarah man bay'ul muqtarrid al-kafara wa ahli badrin man hudu bil takrimah fi dunya wa yawmal marhamah. Sa'alna Rabbi ayyamuna lil jami' biwasi'il fadli min al-bab al-wasi' wa yaqbalu as-sawma ma'a as-salati wa yahfazu kulla min al-afati wa yutir al-umra fi awabi wa rahmatin ta'udu bil tasafi nujadidu sirata qawlan wa amal wa nusliha al-ajyala bi syar'il ajal wa nasluka at-tariqa bi hadi sawi kamithli man 'asha 'ala hubbin nabi wa nuksiru as-salata was-salama 'ala rasulina bulughul marama. Ya Rabbi wafiqna wafiq man hadar husna ittiba'in lin nabi khairil bashar wa qul lana 'awnan wa nasran wa yada fi kulli halin wa fina min kulli da waktub lana fi shahrina al-qabula wa anna rasula wal ma'mula waj'alna min lailatul qadri nasib waj'alna min al-qadri nasib waj'alna min lailatul qadri nasib nahdha bi izzatin wa la naqib wal itqa min nar al-jahim al-muhriqah. Amin ya rabbal ata wa syafaqah waghfir li ashabin nabiy al-bararah min ahli badrin wa rijal asy-syajarah wa man ata li uhudin muqatila ma'a nabiy lam yakun muqaddila washmal jami'al ali was sahabah wa tabi'in ulil najabah wa man sa'a mujahidan lillahi bi kulli asrin duna kasbil jahi muqtadiyan bi usbatil ashabi bi nusrati sunnati wal kitabi wa ufiril hadwa min as-sawabi liman ata mutarihan bil babi babil rijalil arifin al-awliya ahli syuhudis sadiqin al-atiyah a'immatid dini syuyukhil bararah ahli qulubi zakiyatil khiyarah wal azim min banil islami wa nadhil abiyati bin tamami walhamdulillahi khitaman wa ibtida wa fadluhu yaqbadu man abada. Ya Rabbi warham ahla badrin abada wa salati lil habibil muqtada wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sallam.
Wahina baroza. Antum baca walaupun ditasawuf. Wahina baroza sallallahu alaihi wasallam. Habis qiyam. Ba'dal qiyam.